Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Nugraha Al-Madani. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen kelas. Yang pertama mengenai pengelolaan kelas, yaitu merupakan terjemahan dari kata manajemen yang memiliki makna penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan diartikan juga sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan kegiatan orang lain. Berikutnya mengenai pengertian kelas. Yang pertama yang kita bahas adalah arti kelas. Dalam artian sempit, kelas merupakan ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pengertian kelas dalam arti luas merupakan suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah sebagai kesatuan yang diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya, definisi pengelolaan kelas berdasarkan pandangan pluralistik merupakan menganggap pengelolaan kelas merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk mengembangkan tingkah laku siswa ataupun meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Kemudian mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Selanjutnya, membedakan antara manajemen kelas dan manajemen pembelajaran. Pengelolaan dan pembelajaran dapat dibedakan tapi memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan lebih kepada aspek pengaturan ataupun manajemen lingkungan pembelajaran, sementara pembelajaran atau instruction lebih kepada aspek mengelola atau memperluas proses materi pembelajaran. Contoh aspek pengelolaan yaitu jika dalam kelas terdapat gambar yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak pada tempatnya, maka yang itu akan menyebabkan terganggunya konsentrasi siswa, maka tindakan guru yang harus dilakukan yaitu memindahkannya pada tempat yang sesuai. Adapun contoh aspek pembelajaran yaitu jika ada siswa atau siswi yang mengalami kesulitan dalam memahami ataupun mencerna materi yang diberikan, itu guru harus mencari tahu apa penyebabnya, apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut, kemudian memberikan arahan ataupun mencari solusinya. Saya rasa itu merupakan salah satu contoh aspek pembelajaran. Ada 4 pilar proses pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, materi apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, proses dan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru dan murid. Misalnya seperti strategi apa, metodenya, teknik pembelajarannya, ataupun media pembelajarannya. Yang keempat, merupakan evaluasi. Evaluasi ini perlu dilakukan berupa penilaian terhadap kemampuan siswa atau
eh, proses pembelajaran ketika menerima materi. Hasil evaluasi bisa dijadikan oleh guru sebagai laporan kepada pihak sekolah ataupun sekolah kepada pemerintah untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya atau yang ketiga, komponen-komponen manajemen kelas. Komponen ini pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau disebut juga preventif. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Contoh keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan yaitu berupa membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang kedua, memberi petunjuk yang jelas. Yang ketiga, memperlihatkan sikap yang tanggap dan melihat secara jeli dan seksama. Selanjutnya, contoh keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar, yaitu yang pertama, modifikasi tingkah laku. Misalnya, strategi yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku dengan cara membimbing siswa, memberi arahan kepada siswa, ataupun mengajarkan secara langsung kepada siswa tersebut. Saya rasa hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.